Sahabatku yang berbahagia, kita sering mendengar ungkapan ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang lain susah. Tanda-tanda ini akan bisa Anda rasakan saat lingkungan Anda atau lingkungan kita sinis dengan pencapaian Anda. Meskipun Anda bekerja sendiri, pontang-panting tanpa melibatkan mereka sama sekali. Kemudian diam-diam ada yang mengharapkan Anda menderita, bisnisnya hancur, muncul niat untuk bersaing secara tidak sehat terhadap apapun, bisnis, studi, atau pencapaian apapun, sampai kepada bahagia saat mengetahui Anda tertimpa masalah atau mengalami kegagalan. Tanpa disadari, kalau kita mau merenung, hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Proses hidup sekarang ini yang sudah terbiasa kita jalani dan sedang kita jalani, atribut hidupnya itu yang kadang kita tidak pernah menduga atau merencanakan, apakah itu baik ataupun buruk. Ini contoh saja ya, siapa tahu kita pernah mengalaminya. Saat Anda atau kita berjalan santai di pinggir jalan trotoar, sudah minggir ya, dan berhati-hati pastinya. Tahu-tahu kita tersandung batu, keserempet motor, kecipratan air dari kendaraan yang kebetulan lewat. Ini adalah sesuatu yang tanpa kita rencanakan. Kita boleh sebut itu kesialan atau hari buruk, monggo. Itu bisa kita berubah persepsinya. Silakan Anda tonton video mengenai hari baik atau buruk atau video lainnya. Begitu juga kita pernah mengalami dengan menemui hal yang positif. Saat berjalan santai juga, tahu-tahu diberi makanan oleh orang yang tidak kita kenal, diberi uang jutaan rupiah, kenalan dengan seseorang yang sekarang menjadi pasangan kita mungkin, atau barangkali pernah bertemu dengan tokoh terkenal seperti presiden, orang berilmu, atau artis idola kita. Analogi di atas juga bisa berlaku pada kita. Saat kita merencanakan sesuatu dengan baik, ingin berbuat baik, tidak semua orang akan otomatis mendukung kita. Kadang-kala orang-orang terdekat kita, lingkungan kita justru menghalangi dan kurang support. Begitu juga sebaliknya, kadang-kala kita justru mendapatkan support, pujian, dan dukungan dari orang lain, bahkan justru di luar komunitas kita. Terus bagaimana kita seharusnya? Tenang ya lur, bahwa di dunia dan di langit itu sudah ada yang namanya hukum alam, sunatullah, yang terbagi menjadi dua, yakni baik dan buruk, surga dan neraka, bahagia dan sedih, benci dan cinta, siang dan malam, hitam dan putih. Itu semua akan terjadi dan saling tarik-menarik untuk menjadi golongan di antara keduanya, atau kita sederhanakan hitam dan putih. Yang paling penting adalah kita harus memilih, membuat rencana matang, memastikan, meneguhkan pilihan kita agar kita masuk dalam kelompok di antara keduanya. Sebagai manusia yang bernurani, pasti kita memilih yang baik, termasuk apakah kita mau berproses dan berhasil, atau kita mau instan tanpa proses dan mengharapkan keberhasilan. Keduanya sih sah-sah saja dan ada caranya. Tapi ingat, outputnya akan menghasilkan keberkahan atau tidak. Ini penting, catat ini. Kita kembali lagi ke pokok pikiran narasi ini. Kadangkala kita justru mendapatkan peluang, pujian, dan dukungan dari orang lain bukan dari lingkungan kita. Justru dukungan muncul di luar lingkungan atau komunitas kita. Bukankah kita sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan kita dahulu? Iya, memang seharusnya begitu, tapi nyatanya tidak selamanya lingkungan itu mendukung. Mungkin mendukung secara lisan, tapi belum tentu aksi nyatanya. Betul ya? Sepakat ya? Coba kalau Anda total berapa jumlah teman Anda dari mulai TK sampai tingkat sarjana, strata 1 sampai tingkat doktoral. Anggap saja 1.000 orang. Silahkan Anda berdagang dan tawarkan pada mereka, dan coba share pengalaman Anda ke saya. Maaf ya, sekali lagi maaf. Bandingkan antara hasil yang Anda harapkan dengan hasil yang Anda hasilkan atau Anda capai. Sekali lagi, maaf ya. Sekali lagi, maafkan saya. Sahabatku yang berbahagia, kita sering mendengar ungkapan ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang lain susah.
Tanda-tanda ini akan bisa Anda rasakan saat lingkungan Anda atau lingkungan kita sinis dengan pencapaian Anda. Meskipun Anda bekerja sendiri, pontang-panting tanpa melibatkan mereka sama sekali. Kemudian diam-diam ada yang mengharapkan Anda menderita, bisnisnya hancur, muncul niat untuk bersaing secara tidak sehat terhadap apapun, bisnis, studi, atau pencapaian apapun, sampai kepada bahagia saat mengetahui Anda tertimpa masalah atau mengalami kegagalan. Andai kita mendapati teman-teman di lingkungan kita seperti itu, tenanglah bro, tenang lur, tenang rek, semuanya tenang. Tanpa mereka sadari, hati orang tersebut akan kosong dan hampa, karena itu merupakan tanda sakit pada jiwanya. Justru kita seharusnya kasihan dan tidak perlu membencinya. Maka doakan dan doakanlah. Sahabatku yang berbahagia, suara-suara sumbang itu jadi bagian hidup kita, dan anggap saja itu bagian warna hidup. Tutuplah telingamu. Jikalau ada pendapat seperti ini, kan mereka bicara tanpa kita minta. Ya, dengarkanlah. Anggap saja seperti suara alam, ada air, petir, suara hewan, knalpot motor. Sekali lagi, yang penting kita berjalan dengan rencana matang. Ingatlah, suara-suara sumbang itu hanyalah suara kehidupan dan tidak akan pernah mempengaruhi jerih payahmu, jerih payah kita, jerih payah Anda. Jika kita tetap teguh berjalan, berbuat dan berkarya sesuai rencana matang, ingatlah, suatu saat Anda akan bersinar yang pantulannya akan seterang-terangnya cahaya. Mereka akan berduyun-duyun mendatangimu, memujimu, dan memberikan pengakuan atas keberhasilanmu. Merunduklah serendah-rendahnya seperti padi yang berisi. Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!